Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel AR Ponti City. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi cara memperbaiki HP yang mati total ya. Nah, di tangan saya sudah ada HP Asus Zenfone Live 1 ya. Jadi kasus HP ini mati total ya pada saat saya terima dari konsumen. Katanya tidak bisa di charger maupun dihidupkan melalui tombol power. Oke, kita langsung saja coba tes dulu ya. Saya tes menggunakan charger digital voltmeter dan ampermeter ya. Nah, di sini sudah ada display voltnya dan ampernya sudah ada, jadi bisa mendeteksi arus yang masuk ke dalam HP ini ya. Oke, langsung saja saya coba tancapkan kabel chargernya ini ke HP-nya. Oke, kita lihat apakah yang terjadi. Oke, ini malah alat saya yang mati ya. Jadi pada saat saya tancapkan display dari alat ini langsung mati. Jadi besar kemungkinan ada bagian komponen di HP ini ada yang konslet ya atau short ya. Jadi kita harus cek dulu secara berkala apakah ada jalur bagian board PCB konektor chargernya yang konslet apa atau di bagian mesin ini. Kita bongkar aja dulu ya, kita cek langsung. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya. Oke, kita amankan. Seperti biasa kita buka backdoor atau tutup belakang dari casing HP ini. Ya, seperti ini ya, sangat mudah sekali teman-teman. Tinggal kalian ikuti saja langkah-langkahnya. Oke. Keras ya. Oke, perlahan saja ya teman-teman. Oke, sudah terlepas ya ini cover belakangnya, kita amankan dulu. Oke, kita amankan dulu. Nah, di sini sudah ada terdapat fleksibel yang sudah menempel di mesin induk ya. Nah, yang di sini sudah ada fleksibel konektor baterai dan di sini fleksibel penghubung antara PCB atas dan PCB konektor bagian bawah ya, ini khusus untuk jalur chargernya. Ya, dan di sini ada fleksibel LCD ya. Oke, kita coba saja dulu, kita lepaskan. Ini untuk mengecek satu-satu ya teman-teman, apakah yang bermasalah di bagian baterai atau bagian mesin induk atau di bagian bawahnya. Kita coba aja dulu dengan melepas konektor fleksibel baterai ya. Ini saya lepas. Oke, kita perhatikan lagi di indikator display dari alat ini, apakah masih mati atau tidak ya. Oke, masih mati ya teman-teman. Oke, berarti untuk baterainya aman ya, tidak ada masalah ya. Dari baterainya aman, tidak ada masalah. Terus kita lepaskan lagi di bagian fleksibel penghubung ya antara mesin atas dengan mesin bawah. Ini penghubungnya di bawah baterai ini ya, fleksibelnya ini. Nah, di sini kita lepaskan dulu. Nah, di sini ya, jadi dia tidak ada arus ya, atau tidak ada jalur, atau kita lepaskan ini tidak ada jalur ke sini ya, sudah ya. Nah, kita coba tancapkan lagi, apakah mati lagi alat saya ini. Kita coba. Nah, masih mati ya teman-teman. Nah, berarti untuk bagian mesin atas ini masih aman ya teman-teman, masih aman ini, jadi tidak ada masalah. Kita coba langsung buka bagian mesin bawah ya, atau board konektor chargernya ini. Di sini ada mesin kecil itu, istilah awamnya. Oke, kita lepaskan dulu baut-bautnya ini, kita lepaskan. Oke teman-teman, cara mengeceknya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak asal vonis saja ya untuk kerusakan HP. Kalian harus cek satu persatu jalur-jalur mana ada yang berhubungan dengan konektor charger ya, atau di supply powernya.
Oke, kita lepaskan saja dulu ini penutup mesin bagian bawah. Oke, udah terlepas ya. Nah, di sini ada fleksibel ya, yang penghubung dari atas ke bawah. Yang di atas sudah kita lepas, dan yang di bawah juga kita coba lepaskan. Nah, di sini ini untuk mengecek apakah fleksibelnya ini yang bermasalah atau bukan ya. Kalau yang mesin kan sudah kita ketahui bahwa mesinnya aman dan baterainya juga aman ya. Nah, di sini kita mengecek fleksibelnya. Nah, ini kan kita sudah lepas. Apakah masih mati atau tidak? Kita perhatikan juga ini alat ini. Oke, saya tancapkan lagi. Nah, masih mati ya teman-teman. Berarti sudah jelas di bagian mesin ini yang bermasalah ya. Cuman kita belum tahu ini untuk pastinya kerusakannya di bagian mana. Di sini banyak ini komponen-komponennya, ada resistor, kapasitor, ya banyak di sini. Atau di konektor di bagian mesinnya, konektor ini. Nah, kita cek dulu satu persatu. Biasanya sih kalau untuk kasus seperti ini kebanyakan dia konslet atau short di bagian ini ya teman-teman. Di bagian, ntar saya tunjukin. Nah, yang ini bisa di sini kapasitor. Nah, bisa di kapasitor atau resistor di sini. Ini ada resistor kecil atau kapasitor ini kecil. Gak kelihatan kali ya teman-teman. Nah, itu. Ntar saya fokuskan dulu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, itu yang besar itu kapasitor ya, yang di bawah ini. Ya, yang ini kapasitor yang agak besar. Nah, ini ada kapasitor juga. Di sini resistor. Nah, di sini juga banyak ini resistor, kapasitor yang kecil-kecil ya. Nah, cara ngeceknya bagaimana? Bisa menggunakan dua cara ya. Kalau kayak tadi kan itu otomatis sudah full short ya teman-teman. Kalau sampai kita colokin kabel charger ke HP terus tiba-tiba mati, ini biasanya sudah pasti full short ya, atau full konsletnya itu full ya. Nah, jadi bisa kita cek menggunakan dua cara. Menggunakan cara pertama yaitu menggunakan ini power multitester atau avometer ya, yang ini. Bisa juga menggunakan teknik pasta ya. Jadi kita menggunakan pasta yang ini seperti ini, pasta solder atau flux ya. Kita tempelkan saja di sini di semua komponen yang ada di sini ya, seperti kapasitor, resistor. Nah, kita kasih sedikit saja, yang penting mengenai bagian komponennya ini. Oke, kita kasih lagi di bagian kapasitor yang besar sama yang bagian sini ya, yang kecil-kecil ya. Oke, saya lepaskan dulu ini biar lebih mudah lihatnya. Nah, ini saya lepaskan dulu ya. Oke, bentar. Nah, ini sudah saya kasih flux ya, semua komponen di sini ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Tetap menggunakan colokan charger ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini tetap pasti mati karena dia full short ya. Cuman kita di sini ingin mengetahui di mana letak shortnya ya, atau letak konsletnya. Kita perhatikan. Jadi kita perhatikan salah satu komponen ini ada yang berasap atau fluxnya itu mencair ya. Seperti ini kita lihat ya. Oke, perhatikan. Nah, itu tuh kelihatan itu yang di sini ya, di bagian kapasitor ya, sudah ketahuan ya. Ini kapasitor besarnya ini yang konslet ya, langsung berasap tadi. Kalian bisa lihat, coba kalian fokus di kapasitor besar ya, itu langsung menunjukkan reaksi itu dari fluxnya itu. Nah, ini seperti ini. Nah, itu meletup itu. Nah, itu mendidih. Nah, jadi kita sudah tahu kerusakan di papan board charger ini. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan selanjutnya ialah kita lepas ya, kapasitor ini kita lepas karena ini konslet ya. Oke, kita lepas. Saya menggunakan solder ya. Oke, saya lepas dulu, nanti saya panaskan soldernya dulu ya. Oke, sampai di sini kalian mengerti ya. Jadi tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan untuk pengerjaan HP mati total ya.
Jadi nggak sembarang pengerjaan ya, walaupun kalian pemula, kalian harus teliti dan cermat ya, harus bisa memahami jalur-jalur bagian mana yang terhubung dengan konektor charger ya. Nah itu tahapannya sangat mudah, kalian cek satu persatu komponennya, mulai dari baterai, fleksibel, komponen yang resistor, kapasitor. Nah itu kalian harus tahu juga ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman, saya letakin dulu, nanti kita lepaskan. Oke, saya tambahkan lagi ya teman-teman, saya tambahkan flux lagi ya, biar mudah untuk proses melepaskan ini. Nah ini saya tempelkan seperti ini saja. Nah bentar ya teman-teman, saya fokuskan dulu. Ya udah lepas ya. Nah seperti itu, saya cungkil saja tapi menggunakan solder ya. Oke, sudah terlepas ya teman-teman, kalian bisa lihat ini kapasitor yang konslet atau shortnya ini. Nah ini saya lepas dari sini menggunakan solder tadi. Bentuknya kecil saja ini teman-teman ya, tapi ya itu tadi, kita harus punya keterampilan untuk menganalisis kerusakan dari HP ini ya. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa mengerjakan HP seperti ini ya, harus ada keterampilan, pengalaman dan ilmu ya. Jadi makanya biasanya konsumen itu taunya kita ngerjain, oh gampang itu ya, cuman alatnya kecil aja yang rusak itu. Tapi dasarnya mereka tahu nggak gitu cara pengerjaannya gimana gitu, mengecek jalur-jalur mana yang mau dianalisa, mencari kerusakannya ya, itu yang susah, yang harus ada ilmunya ya. Kalau nggak tahu ilmunya, walaupun kerusakannya itu sepele, bisa-bisa HP-nya malah tambah hancur ya kalau dikerjakan sembarangan orang. Oke, maka dari situ kita tegaskan, jangan lihat seberapa kecil barangnya yang rusak, tapi seberapa besar ilmu yang harus kita kuasai gitu ya. Oke, sampai di sini dulu kita menjelaskan tentang profesional kerjaan lah ya. Oke, saya simpan dulu nih kapasitor yang rusaknya. Oke, langsung saja kita tancapkan konektor chargernya ya. Kita pastikan lagi, ini saya bersihkan dulu ya dari cairan fluxnya tadi. Oke, kita bersihkan. Nah ini momen yang ditunggu-tunggu ya teman-teman. Apakah masih mati ini untuk displaynya ini, alat ini apakah langsung mati atau enggak ya? Kita tes saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak ada reaksi ya. Nah, di sini aman ya, tidak mati ya. Untuk alat ini tidak mati, berarti konsletnya memang betul di bagian kapasitor tadi ya. Jadi arusnya sudah normal. Nah, selanjutnya kita coba hidupkan HP ini ya. Maksudnya kita pasang dulu semua konektor fleksibel yang sudah kita lepas tadi. Mulai dari fleksibel ini penghubung dan fleksibel konektor baterai. Oke, kita coba langsung ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini sudah saya pasang semua ya teman-teman ya, yang di bawah dan di atas. Oke, langsung saja kita tancapkan lagi. Ini jalurnya yang jalur 1 ya, paling atas. Kita lihat di fokus di sini teman-teman. Nah ini fokus di sini ya, nomor 1 itu ampernya itu, apakah ada arus yang masuk? Kita coba. Nah sudah ada masuk ya, 0,10 ampere ya teman-teman. Dan di sini sudah ada muncul indikator pengisian baterai ya teman-teman, berarti sukses ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada indikator lampu LED-nya, di sini sudah muncul, dan pengisian dayanya juga sudah mulai mengisi ya. Di sini sudah menunjukkan 1.00 ampere ya. Jadi 1 ampere sudah masuk ini untuk tegangannya.
Nah, di sini sudah warna hijau, merah, hijau, berarti pengisian daya sedang berjalan ya teman-teman. Oke, untuk kasus ini kita anggap selesai ya teman-teman. Dari kasus mati total, ternyata yang bermasalah di bagian kapasitornya teman-teman. Oke, bagi kalian yang kurang jelas atau kurang paham apa-apa yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Bebas kalian mau tanya apapun, nanti saya jawab ya teman-teman. Oke, nanti kita coba langsung hidupkan ya HP ini, apakah normal ya. Soalnya saya juga nggak tahu ini untuk fungsi dari layar sentuhnya ini apakah berfungsi atau enggak, dikarenakan waktu saya nerima sudah memang pecah ya dan dalam kondisi mati total. Oke, kita coba langsung saja hidupkan, mungkin sudah ada isinya ini baterainya. Oke, sudah getar. Oke teman-teman, sudah muncul logo Asusnya. Kita tunggu sampai masuk ke menu utama, nanti kita tes ya semuanya. Ya, semoga aja layar sentuhnya berfungsi dengan baik ya. Jadi pengerjaan yang saya kerjakan tidak sia-sia ya teman-teman. Kenapa? Kalau seandainya ininya yang bermasalah, otomatis konsumen tidak bakalan mau bayar ya untuk yang kita kerjakan tadi untuk kerusakannya, dikarenakan belum bisa dipakai. Oke, sudah muncul logo Zenfone-nya ya. Jadi bentar lagi sudah hampir masuk ke menu utama. Nah, sudah masuk ya teman-teman di menu utama ini. Tinggal kita tes dulu. Swipe dulu ke atas. Oke, menunggu loading ya. Ini biasanya Asus memang agak lambat loadingnya. Mungkin kepenuhan aplikasi atau lainnya, nggak tahu juga. Oke, kita tes saja untuk fungsi touchscreen-nya bagian sini ya. Nah, ini lepas. Oke, tidak ada masalah ya bagian pecah sini. Oke, yang penting aman saja, tidak masalah ya teman-teman. Jadi pengerjaan kita tidak sia-sia ya. Oke, kalau begitu untuk kasus mati total di HP Asus Zenfone Live satunya sudah sukses ya teman-teman. Jadi tinggal kita serahkan saja nanti ke yang punya. Mantap ya teman-teman. Oke, bagi kalian yang belum subscribe ya teman-teman, silakan kalian subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan tombol loncengnya agar nanti kalau saya upload video-video terbaru tentang kebaikan HP dan laptop, kalian langsung dapat notifikasinya langsung ya teman-teman. Gratis teman-teman, tenang aja, gratis. Dan jangan lupa juga kalian like ya, kalian share juga video ini agar yang lain juga ikut merasakan manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Dan jangan lupa kalian saksikan dan nantikan video-video saya selanjutnya hanya di HR Phone VCT.